Halo, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis data. Sebelum kami mempresentasikannya, berikut nama anggota kelompok kami. Pengertian analisis data. Kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena dengan melakukan analisis data, penelitian dapat menafsirkan dan membuat arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Sehingga dalam analisis data perlu mengolah dan menyajikan data untuk menjadi informasi baru. Ada dua pandangan para tokoh yang mendefinisikan analisis data. Yang pertama adalah Noam Muhadjir. Menurutnya, analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilakukan dengan berupaya mencari makna. Sedangkan Bogdan, yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, transkripsi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang akan Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda sendiri tentangnya dan memungkinkan Anda untuk mempresentasikan apa yang telah Anda temukan kepada orang lain. Yang perlu digarisbawahi dari analisis data menurut Bogdan, selain yang dikemukakan oleh Noam Muhadjir, adalah footnotes atau catatan lapangan. Masalah ini akan diuraikan dalam penjelasan khusus. Jadi benang merahnya adalah data tersebut menurut para tokoh dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, produksi data, dan penyajian data dan hasil penelitian. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data secara kuantitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang mendasarkan pada hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Sedangkan analisis data secara kuantitatif yaitu suatu usaha yang digunakan untuk menjawab berbagai masalah penelitian, baik yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Nah, kita akan masuk kepada bentuk-bentuk analisis data. Bentuk-bentuk analisis data terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Yang pertama, kualitatif, merupakan data hasil pengklasifikasian atau penggolongan suatu data. Ciri dari bentuk tersebut adalah isinya berupa kata-kata, contohnya seks, jenis pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, bentuk kuantitatif, merupakan variabel hasil dari penghitungan dan pengukuran. Cirinya, isi variabel berbentuk angka-angka. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah mendapatkan perasaan terhadap data. Perasaan terhadap data akan memberikan ide awal mengenai seberapa baik skala yang dibuat, seberapa baik pengujian dan pemasukan data dilakukan. Yang kedua adalah kita dapat menguji kualitas data. Kita dapat melakukannya dengan memasukkan data untuk analisis faktor. Dan yang ketiga, kita juga dapat menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis yang dicapai dengan memilih menu program peranti lunak yang sesuai. Dengan demikian, kita dapat menguji setiap hipotesis dengan menggunakan uji statistik yang relevan. Fungsi analisis data. Dalam analisis data memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ialah analisis data dapat berfungsi sebagai bahan penilaian, di mana data yang dianalisis kemudian menjadi sebuah bahan untuk penilaian ataupun evaluasi. Yang kedua ialah analisis data juga dapat berfungsi atau dapat digunakan untuk menanggapi berbagai masalah eksklusif. Yang ketiga ialah analisis data dapat berfungsi sebagai pemecah masalah atau pemecah perseteruan. Selain dari fungsi dalam pemecah masalah, analisis data juga dapat berfungsi dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan yang tepat. Yang keempat ialah di mana data yang telah diperoleh dari hasil analisis sebagai acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Nah, teman-teman, perlu untuk dipahami bahwa hadirnya berbagai fungsi analisis data ini dapat memudahkan atau dapat membantu seseorang peneliti dalam menemukan sebuah
konklusi atau kesimpulan yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik analisis data, di mana di dalam teknik analisis data ini terdapat 6 teknik, yaitu yang pertama, menyiapkan data untuk analisis, di mana setiap data yang sudah didapatkan akan dikumpulkan dalam berbagai bentuk seperti kuesioner, wawancara, observasi, melalui sumber sekunder, dan jika terdapat respon kosong, maka perlu untuk ditangani dengan cara tertentu. Teknik yang kedua yaitu mengedit data. Yang ketiga, menangani respon kosong. Dalam menyebarkan kuesioner, pasti ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh respon karena tidak tertarik, tidak mengetahui jawaban, tidak mau menjawab, atau sebagainya. Dalam menangani hal ini terdapat 5 untuk menangani respon kosong tersebut. Memberikan nilai tengah dalam skala sebagai respon untuk item yang kosong, membiarkan komputer mengabaikan respon kosong saat melakukan analisis, memberikan nilai keluar respon dari semua yang merespon itu tersebut, item kosong diberikan rata-rata dari responden untuk mengukur variabel, memberikan respon kosong sebuah angka acak dalam kisaran skala tertentu. Yang keempat, mengodekan. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan mengodekan respon di mana ketika respon responden tidak dimasukkan dalam komputer secara manual, maka alangkah baiknya melakukan saat pertama melakukan pengodean atau coding set agar dapat dengan mudah mentranskripsi data kuesioner yang kemudian untuk memasukkan data. Yang kelima yaitu kategorisasi. Pada tahap yang kelima ini perlu dilakukan membuat skema agar mengkategorisasikan variabel agar jika terdapat beberapa item yang dikatakan dan mengukur akan suatu konsep dengan mudah dikelompokkan bersama. Perlu kita pahami bahwa respon atau beberapa pertanyaan yang disusun secara negatif perlu untuk dibalik agar semua jawaban berada dalam arah yang sama. Yang keenam, memasukkan data, di mana jika ada data kuesioner yang tidak dikumpulkan pada lembar jawaban scanner yang tidak dapat secara langsung dimasukkan ke komputer, maka akan dimasukkan secara manual atau diketik dalam komputer. Data bisa dimasukkan manual dengan program peranti lunak apa saja. Setiap baris editor mewakili kasus dan setiap kolom mewakili variabel. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, penyusunan data. Penyusunan data adalah proses memasukkan data yang benar-benar penting dan dibutuhkan yang bersifat objektif dan autentik. Yang kedua, editing. Editing adalah proses pemeriksaan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, coding. Coding adalah proses identifikasi dan klarifikasi terkait semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang diteliti. Yang keempat, pengujian. Pengujian adalah proses pengujian kualitas data baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima, mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah proses membuat deskripsi data dengan menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran. Hal ini bertujuan untuk memahami akan karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Yang keenam, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses pengujian terhadap proporsi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Dari sinilah baru nantinya dibuat kesimpulan dari suatu penelitian. Selanjutnya, contoh analisis data, di mana contoh analisis data yang ditemukan di pekerjaan, jasa audit eksternal, perusahaan, keuangan, di mana pada umumnya para pekerja tersebut berpartisipasi dalam memberikan jasa investigasi, catatan keuangan juga mekanisme operasional kepatuhan terhadap peraturan, sehingga para pekerja tersebut melakukan tugasnya dengan menggunakan analisis data yang dimulai dengan wawancara secara langsung, melakukan pengambilan stempel, pendokumentasian, dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini, aktivitas analisis dilakukan dengan cara meriset secara mendalam terhadap para narasumber. Di dalam analisis data baik kualitatif maupun kuantitatif pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihan kualitatif terdiri dari yang pertama, kita dapat memperoleh informasi secara mendalam dari informan.
Yang kedua, dalam melakukan penelitian ini bersifat subjektif. Dan yang ketiga, landasan teorinya sesuai dengan fakta yang ada. Keempat, dapat bertemu dengan informan secara langsung sehingga dapat lebih efektif jika terdapat tanggapan. Lalu, ada kekurangan kualitatif yaitu bersifat sirkuler. Kekurangan penelitian kecil, dan untuk penelitian secara besar, analisis data dirasa kurang efektif sehingga tanggung jawab peneliti ada dalam informasi yang diperoleh. Sedangkan kelebihan dan kekurangan kuantitatif, kelebihannya terdiri dari yang pertama, ini lebih bersifat sistematis dan objektif. Yang kedua, dapat dilakukan baik untuk data berukuran kecil maupun besar. Ketiga, hasil lebih spesifik, rinci, dan jelas. Ada pula kekurangan kuantitatif yaitu bersifat tidak objektif, lalu keterlibatan informan lebih sedikit dan hanya terbatas pada nilai dan jumlah di dalam orientasinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam catatan kritis. Kelompok kami melihat bahwa analisis data sangat diperlukan guna mengumpulkan masalah-masalah yang ada untuk hendak diselesaikan. Dengan ini, analisis data menjadi proses atau sebuah upaya dalam mengelola data menjadi informasi sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil informasi baru yang digunakan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mengidentifikasi suatu masalah dan akhirnya dapat membuat kesimpulan, sehingga analisis data ini menjadi aspek yang penting di era digital saat ini. Maka seorang analisis harus menguasai teknik-teknik analisis data agar dapat menemukan sebuah konklusi untuk dipakai. Akhir dari presentasi kelompok kami adalah kami mengambil sebuah konklusi bahwa analisis data diperlukan untuk memberi informasi dalam pengambilan keputusan terhadap proses penelitian yang ada. Analisis data menjadi langkah dan upaya pengolahan data menjadi baru atau mengolah data menjadi informasi guna menjawab suatu permasalahan kaitannya dengan penelitian yang hendak dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dengan analisis data, hasil pengukuran dalam sebuah penelitian lebih jelas, reliable, sehingga dengan mudah mengambil keputusan yang didapatkan dari data-data yang ada. Demikian hasil presentasi kelompok kami, kelompok 10. Jangan lupa menonton video ini, mempersiapkan pertanyaan kritis, dan sampai jumpa di kelas. Tuhan Yesus memberkati.